Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Sufita dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Farmasi 19B. Di sini saya sedikit menjelaskan apa itu peristiwa Rawagede. Latar belakangnya, pada 1947, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dan berhasil menguasai wilayah Jawa Barat. Belanda membawa misi untuk membersihkan unit pasukan bersenjata Indonesia dan laskar-laskar pemuda yang melakukan perlawanan dengan Belanda. Pasukan tersebut bertujuan untuk memburu Kapten Lukas Kustario yang selalu berhasil menyerang pos-pos dan patroli militer Belanda. Belanda yang mencurigai adanya gerakan pejuang di daerah Rawagede mulai mengirimkan mata-mata untuk melakukan penyelidikan. Pada kenyataannya di desa Rawagede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang terdapat markas Gabungan Pejuang atau biasanya disebut dengan MGP oleh pejuang dan laskar pemuda. Mengetahui hal tersebut, para pemimpin MGP menutup seluruh akses jalan menuju desa Rawagede dan melakukan patroli penjagaan setiap malamnya. Kemudian seorang intel Belanda berkebangsaan Indonesia berhasil ditangkap oleh anggota MGP Rawagede namun berhasil kabur. Intel tersebut memberikan informasi kepada Belanda bahwa di MGP Rawagede terdapat Lukas Kustario dan pasukan. Mengetahui hal tersebut, Belanda segera menyusun rencana penyerangan ke Rawagede. Namun, seorang kepala desa yang menyamar Saukim mengetahui rencana tersebut dan segera memberikan informasi melalui surat kepada MGP Rawagede. Isi surat tersebut adalah informasi bahwa Belanda pada 9 Desember 1947 akan melakukan penyerbuan masif ke kampung Rawagede. Setelah mendapat informasi dari Saukim, seluruh pimpinan dan anggota MGP mencoba meloloskan diri dan keluar dari Rawagede. Kemudian pembantaian. Setelah mendapatkan informasi dari Saukim, sebagian pejuang berhasil keluar dari Rawagede untuk menyelamatkan diri. Namun karena hujan lebat, sebagian pejuang tidak dapat meninggalkan Rawagede. Pada Selasa 9 Desember 1947 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, militer Belanda tiba dan mengepung desa Rawagede. Semua penduduk yang hendak pergi keluar desa untuk bertani atau berdagang diperintahkan untuk kembali ke rumah. Belanda melakukan penggeledahan, namun tidak menemukan Lukas Kustario dan pejuang lainnya. Kemudian pasukan Belanda memaksa seluruh penduduk keluar rumah dan dikumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk yang bersembunyi dan berusaha melarikan diri ditembak di tempat oleh Belanda. Setelah sampai di tanah lapang, penduduk laki-laki di atas 15 tahun diperintahkan untuk berdiri, berjejer dan diinterogasi tentang keberadaan para pejuang. Namun karena bungkam, semua penduduk laki-laki dibantai menggunakan senapan mesin. Aksi tersebut mengakibatkan 431 orang penduduk Rawagede tewas, kecuali wanita dan anak-anak. Setelah Belanda meninggalkan Rawagede, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Karena tidak dapat menggali lubang yang dalam, mayat-mayat tersebut dikuburkan di kedalaman 50 cm sehingga menimbulkan bau busuk. Belanda masih melanjutkan misi pencarian Lukas Kustario, bahkan menambah personil sebanyak 9 truk. Tentara Belanda juga mendapatkan bantuan dari pribumi pengkhianat yang menunjukkan tempat-tempat persembunyian para pejuang. Belanda juga bantai penumpang kereta api jurusan Karawang Rengas Dengklok yang terjebak di stasiun Rawagede. Para penumpang diperintahkan untuk baris jongkok di jalan kereta api
dan kemudian ditembak. Akibat kejadian tersebut, ada 62 orang tewas dibantai.